Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu panduan lengkap belajar CorelDRAW pada bagian keempat. Pada bagian ini kita akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama adalah menu print, kemudian print match, print preview, collect for output, document properties, dan yang terakhir adalah exit. Menu print berfungsi untuk mencetak hasil kerja. Kemudian print preview berfungsi untuk melihat hasil kerja sebelum dicetak. Jadi print preview ini biasanya sebelum dokumen itu dicetak, print preview ini dipilih atau dilakukan untuk melihat hasil seperti apa atau hasil cetaknya nanti seperti apa sebelum nanti benar-benar di print. Jadi print preview ini berfungsi untuk melihat hasil kerja sebelum dicetak. Kemudian print merge berfungsi untuk mencetak suatu dokumen dengan banyak nama. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Office Word, itu biasanya kita mengenal yang namanya mail merge, yaitu ketika kita mencetak label, undangan, atau nama dengan jumlah yang sangat banyak, maka mail merge ini akan sangat membantu. Ternyata di Corel pun juga demikian, ada namanya print merge yang insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah collect for output. Collect for output di sini berfungsi untuk menyimpan desain beserta atribut yang digunakan dalam satu folder, di mana atribut-atribut tersebut atau desain yang disimpan dalam folder tersebut dapat diedit kembali. Jadi ini biasanya kita terjadi kalau saat ini ya mau nyetak, kemudian ngirim file yang kemudian mau diedit lagi. Di sini sering terjadi namanya missing font atau sering terjadi warnanya berubah. Ya, ini ketika kita bekerja untuk di percetakan gitu ya, ini sangat berpengaruh. Kemudian berikutnya adalah document properties. Document properties ini berfungsi untuk melihat atribut atau keterangan dari file atau dokumen yang sedang aktif. Jadi untuk mengetahui fontnya apa saja, ada berapa, jumlah karakternya ada berapa, jumlah katanya ada berapa, nama filenya filenya disimpan di mana, itu kita bisa mengetahuinya melalui document properties ini. Kemudian dan yang terakhir adalah exit. Exit di sini berbeda dengan close. Ya, pada episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang close all. Nah, exit ini adalah menutup aplikasi Corel. Jadi bukan lagi dokumen. Kalau close itu kan menutup satu dokumen yang sedang aktif. Kemudian close all menutup seluruh dokumen tetapi Corelnya masih berjalan atau masih aktif. Sedangkan exit sendiri ini berfungsi untuk menutup aplikasi Corelnya. Jadi otomatis dokumen-dokumen yang ada di dalamnya itu akan tertutup. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita praktek. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Kita mulai dari awal, yaitu kita mulai dari print. Ya, print itu adalah berfungsi untuk mencetak hasil kerja atau mencetak desain. Misalkan di sini saya punya gambar seperti ini, kemudian saya kasih warna. Nah, print ini berfungsi untuk mencetak desain kita. Ya, nah ini adalah tampilan print. Yang pertama adalah destination. Di sini adalah print yang digunakan. Ya, di sini adalah daftar print yang digunakan karena di sini komputer tidak terhubung dan belum ada driver printer yang diinstal sama sekali sehingga tidak muncul tampilan printer. Ya, kemudian di sini ada page, status, location dan seterusnya adalah informasi terkait dengan printer. Kemudian preference ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada printer tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti masukkan printer Canon, Epson, kemudian HP dan lain sebagainya, biasanya tampilannya juga berbeda ya, tergantung dari printer yang digunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi karena ini tidak terhubung printer, jadi tampilannya juga sederhana seperti ini. Kemudian atau advance, kita bisa memilih kertas dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mengeksplor ya. Kemudian berikutnya di bawahnya ini ada print ring. Jadi di sini adalah keterangan-keterangan yang menampilkan bagian mana yang akan kita print. Yang pertama adalah current document. Current document ini berarti kita akan mengeprint
pada dokumen untitled 1. Ya, current dokumen berarti dokumen saat ini. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Misalkan kita punya 4 dokumen. Kemudian di dalam dokumen 1 ini terdapat 2 halaman. Ya, 2 page. Seperti ini. Kemudian di dalam untitled 2 ini terdapat 1 halaman. Di untitled 3 terdapat 2 halaman. Ini kita kasih contoh saja seperti ini. Kemudian di untitled 4 terdapat 1 halaman juga. Oke, sekarang kita print. Nah, penjelasannya adalah yang pertama, current dokumen berarti kita hanya akan mengeprint untitled 4 saja. Karena dokumen yang aktif saat ini berada di untitled 4. Sedangkan current page berarti kita mau mencetak dokumen yang sedang aktif, ya, dokumen yang sedang aktif pada halaman yang sedang aktif, ya. Karena di sini untitled 4 di sini ada 1 halaman saja, maka otomatis dia akan mencetak halaman 4. Ketika di print preview, maka akan tampil seperti ini, yaitu di objek atau desain yang berada di untitled 4. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Ketika kita aktif di untitled 1, di sini kan ada 3 halaman nih. Kita print. Kemudian kita current page, berarti di sini kita untitled 1 yang aktif. Dokumennya dokumen untitled 1. Kemudian current page berarti kita hanya page 3 saja. Ya. Page 2 tidak. Sekarang kita lihat print previewnya. Nah, di sini hanya ada 1 halaman, yaitu tadi page 3. Kemudian page, nah di sini kita bisa mengcustomnya 1 sampai 3. Ya. 1 sampai 3, misalkan kita kasih angka 1 sampai 3 seperti ini. Kemudian print preview, maka di sini akan ada 3 objek di bagian bawah sini. Ketika kita geser, ya, ada beberapa gambar atau desain yang akan kita print. Kemudian dokumen, di sini berarti kita memilih dokumen mana yang akan kita print. Meskipun dia sedang tidak aktif, ya, sedang ya sudah dijalankan tapi sedang tidak aktif saat ini. Misalkan di sini kan kita aktifnya di untitled 1 nih, tapi kita bisa mengeprint di dokumen untitled 4, ya, misalkan untitled 4 ini yang kita print. Ya. Padahal kita aktifnya di dokumen untitled 1. Kemudian kita print preview. Ya, di sini akan tampil desain yang ada di untitled 4. Jadi seperti itu teman-teman ya, penjelasannya kurang lebih. Nanti bisa dieksplor, bisa dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah copies. Copies di sini adalah informasi terkait jumlah duplikat atau jumlah penggandaan atau jumlah print, ya, dari dokumen yang akan di print. Ini jumlahnya berapa? Misalkan 1 berarti nanti 1 lembar, 2 lembar dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika sudah selesai, jangan lupa kita print preview untuk melihat hasil kerja kita. Ya, melihat hasil kerja seperti ini, print previewnya. Jadi kurang lebih ketika di print nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, maka kita bisa menekan tombol print yang di sebelah sini. Untuk menutupnya teman-teman bisa menekan tombol yang ini. Nah, ini ketika kita ingin membatalkan. Baik, berikutnya adalah print preview. Jadi print preview secara tidak langsung kita sudah membahasnya ya, print preview ini. Print preview adalah untuk melihat hasil kerja kita saat mau di print. Jadi intinya itu. Jadi print preview itu melihat hasil printnya seperti apa gitu sebelum nanti benar-benar dicetak. Jadi sangat singkat ya print preview. Hampir sama ketika kita ini tekan print di sini, kemudian print preview, ya, hasilnya sama. Di sini juga ada 3 halaman. Kemudian ketika kita pilih yang sini print preview, maka hasilnya sama, ya, ada 3. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah print merge. Nah, ini print merge nih. Ini ya kompleks ya. Misalkan seperti ini teman-teman. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Jadi seperti ini misalkan. Print merge ini hampir sama dengan mail merge. Kalau teman-teman sudah bekerja dengan ini ya, Office Word, di sana teman-teman mengenal yang namanya fitur mail merge atau mengeprint label katakanlah. Nah, di dalam Corel
mail merge itu namanya adalah print merge, di mana kita bisa mengeprint banyak nama dalam satu dokumen saja. Jadi kita tidak perlu menaruhnya satu-satu. Misalkan di sini ada Agus Trianto, misalkan seperti ini. Kemudian kita taruh di sini satu persatu. Kemudian ketika kita mau buat lagi, misalkan kita harus seperti ini, kita ubah lagi. Nanti Joko Susilo seperti ini. Dan ini akan sangat memakan waktu yang sangat banyak, ya, dan sangat tidak efisien lagi. Oleh karenanya, print merge di sini memungkinkan kita untuk dapat mencetak nama atau mencetak dokumen atau teks dalam jumlah yang banyak dalam suatu dokumen. Contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah, katakanlah ini undangan gitu ya. Ini undangan, kemudian namanya ada di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ini kita kasih 3. Seperti ini. Jadi nanti di sini ada namanya seperti itu. Nah, sekarang kita pilih print merge. Jadi teman-teman boleh nanti menggunakan Excel, ya, menggunakan teks, boleh nanti import text from dan seterusnya ini, atau kita boleh membuatnya langsung, ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Ini saya akan buatkan langsung karena kita ini singkat saja. Create new text, kemudian next. Field di sini ini adalah nama kolom, ya, nama kolom, misalkan di sini nama. Kemudian add untuk menambahkan kolom, kemudian alamat. Ya, undangan kan rata-rata seperti ini ya. Kemudian add lagi. Kita sudah punya 2 kolom, yaitu nama dan alamat. Setelah itu kita next. Nah, di sini ada nama, ada alamat. Namanya misalkan Agus Trianto. Kemudian alamatnya mana? Misalkan Sragen, ya kan? Kemudian setelah itu kita next. Ini kalau satu, kalau misalkan banyak lagi, misalkan nambah, berarti kita tinggal new saja. New namanya Joko Susilo misalkan. Alamatnya mana? Sragen juga. Seperti ini, kemudian tambah lagi. Kemudian Anton Susilo. Alamatnya mana? Sukoharjo. Seperti ini. Kemudian yang keempat ada Merdianti. Alamatnya mana? Bandung misalkan. Kita kasih 5 aja ya. Yang terakhir adalah Angga. Alamatnya Surabaya. Seperti ini. Ini kita memiliki 5 nama. Jadi teman-teman bisa nanti menulisnya di sini atau menggunakan file Excel, silahkan ya, tergantung kebutuhan saja. Kemudian next. Kemudian finish. Kalau mau menyimpan, teman-teman bisa menyimpannya di sini, tapi karena kita tidak ingin menyimpan, jadi kita langsung finish saja. Nah, ini bisa diperhatikan di sini ada tampilan print merge, ya. Untuk mengeditnya, kita bisa mengedit di sini, ya. Nama-namanya mau diedit dan sebagainya. Kemudian field ini yang kita daftarkan tadi, ada 2 field, ada 2 kolom. Kemudian insert ini untuk memasukkan. Caranya seperti ini. Insert ini untuk memasukkan. Nah, untuk masukkannya di sini, di dalam space nama di sini, ya kita tinggal milih saja nama, kemudian insert print merge field. Ada nama di sini, kemudian kita taruh di sini. Kemudian sekarang kita masukkan alamat, insert lagi, taruh di bawahnya. Ya, untuk nama biar besar, kemudian untuk alamatnya kita perkecil ukurannya. Misalkan kasih 16, rata tengah, seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman, bisa di print, perform, print merge, cetak, kemudian print preview, ya. Ini kiuran dokumen. Di sini otomatis ada 5. Padahal di sini page-nya hanya 1. Kenapa 5? Karena nama yang kita masukkan tadi itu ada 5 nama di sini. Ya, sekarang kita perform print merge, kemudian ada 5 ya.
kemudian print preview. Kita lihat. Perhatikan, ada Agus Trianto, kemudian ada Joko Susilo, ada Anton Susilo, ada Merdianti, Angga. Jadi kita sangat dimudahkan dengan print merge tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, nanti kalau misalkan kurang jelas bisa tanyakan. Jadi menu yang ada di sini ini adalah sama dengan menu yang ada di sini, ya. Kalau sudah, ini untuk menutupnya. Baik, berikutnya adalah collect for output. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, misalkan kita membuat sebuah desain, katakanlah desain brosur atau MMT. Di sini kita otomatis menggunakan teks ya. Judul flyer misalkan. Nah, di dalam membuat desain biasanya kita membuatnya dengan berbagai jenis font yang tidak semua orang memiliki font yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini kita menggunakan Kozuka Gothic Pro H mungkin maksudnya heading ya. Heading atau apa? Kurang tahu ya. Nanti di ini sendiri. Terus kemudian judul flyer. Kemudian di sini adalah tagline. Seperti ini. Kemudian kita gunakan brush script aja. Seperti ini. Ya, ini contoh ya. Oke. Kemudian kita kasih seperti ini. Warnanya kuning. Kemudian ini merah. Ini hijau. Abu-abu. Oke, seperti ini. Kemudian flyer ini akan kita simpan, yaitu dengan cara collect for output. Klik. Di sini pilih automatic saja biar nanti di generate oleh Corel itu sendiri. Next. Kemudian ini adalah file-file yang akan kita simpan. Bentuknya apa? PDF saja ataukah plus Corelnya? Nah, teman-teman kalau ingin mengirim file yang kemudian bisa diedit lagi, misalkan di percetakan atau di teman yang lain untuk minta tolong diedit, maka include Corel ini harus dicentang teman-teman. Karena apa? Nanti teman kita atau percetakan yang menerima desain kita akan menerima file asli seperti ini yang bisa diedit, ya. Tapi kalau PDF itu ngeditnya nanti akan kesulitan. Tapi meskipun bisa ya, meskipun bisa. Ini collect for output, kita pilih next, kemudian ini centang ya, dua-duanya. Boleh satu aja seperti ini CDR-nya supaya bisa diedit. Karena ini untuk contoh ya pembelajaran, saya dua-duanya. Kemudian untuk versinya teman-teman bisa menyesuaikan. Mau diturunkan atau tetap 17. Kita menyesuaikan nanti komputer atau Corel yang digunakan untuk mengubah itu versinya harus sama ataukah di bawahnya. Jadi teman-teman yang menentukan. Ini kita kasih 7 saja, kemudian next. Ini adalah font-font yang digunakan. Jadi di sini biasanya kejadian yang sering kita alami itu ketika kita mengirimkan file Corel, kemudian file Corelnya itu diedit, ternyata banyak sekali missing font, ya kan? Itu terjadi sering sekali di antara kita yang sering bertransaksi file Corel, yang kemudian tidak menggunakan file collect for output ini. Ya, kemudian next. Kemudian ini adalah tampilan untuk colornya. Next. Disimpan di mana? Kita bisa menentukan tempat penyimpanannya. Misalkan kita disimpan di sini. User labcom dokumen untitled 1. Di sini saya ubah menjadi Corel Draw pagar 4 seperti ini. Kemudian ini boleh di zip atau dibiarkan saja. Next. Kita akan dibuatkan generate. Tunggu sampai selesai dan file sudah terbentuk atau terbuat. Finish. Sekarang kita lihat filenya di dokumen sini. Ini ada Corel Draw part 4. Di sini ada file-file banyak sekali. Ya, yang pertama ada di sini file PDF-nya. Kemudian di sini ada file Corelnya. Ya, kita buka misalkan. Nah, di sini akan ada untitled 1. Ya, sama kan? Tuh, sama. Plus teman-teman, luar biasanya, plus fontnya juga disertakan. Jadi nanti ketika dikirimkan ke percetakan atau teman yang lain untuk diedit, maka teman-teman yang lain itu tidak perlu mencari font yang kita gunakan. Jadi otomatis ada.
Itu caranya. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen properties. Dokumen properties di sini adalah memungkinkan kita untuk mengetahui atribut atau keterangan-keterangan detail dari desain yang kita buka atau dokumen yang kita buka. Di sini untuk bahasanya kita menggunakan apa, titelnya apa segala macam, karena di sini belum dikasih nama ya, jadi masih untitled ya. Kemudian lokasinya juga belum ditentukan. Kalau misalkan yang ini, misalkan ini kan sudah tersimpan, namanya memang untitled 1, kemudian disimpan di dalam dokumen CorelDRAW bagian keempat. Kita dokumen properties, kita lihat seperti ini ya. Di sini akan lebih detail lagi. Namanya, terus disimpan di mana, itu akan sangat jelas. Nah, ya kan? Terus kemudian ukurannya berapa dan seterusnya. Jadi dokumen properties itu adalah menyampaikan atau menampilkan informasi terkait dari dokumen yang sedang kita aktifkan ini. Inilah teksnya. Nah, ada teksnya tidak? Terus teksnya berapa? Garisnya berapa? Katanya berapa? Karakternya dan seterusnya. Kemudian font yang digunakan apa? Nah, itu adalah dokumen properties. Kemudian yang terakhir adalah exit. Exit di sini menutup seluruh dokumen termasuk aplikasinya. Jadi kalau kemarin kita pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang close dan close all. Close ini hanya menutup satu dokumen saja yang sedang aktif ya. Masih ingat ya? Save change to untitled 4 tidak. Hanya itu saja. Sedangkan close all di sini menutup semua tapi hanya dokumen-dokumen saja. Sedangkan exit ya, di sini adalah menutup aplikasinya. Kalau aplikasi ditutup otomatis akan dokumen ini akan tertutup semuanya. Sekarang kita pilih exit. Kemudian kita pilih no, no, no dan no. Semuanya akan tertutup. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa tetap semangat.